Martanti, mahasiswi program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang teori strategis formulasi kebijakan pendidikan. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang teori strategis formulasi kebijakan pendidikan, alangkah baiknya kita mulai tentang pengertian dari formulasi kebijakan itu sendiri. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksimal sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan suatu sasaran yang diinginkan. Jadi, definisi dari formulasi kebijakan pendidikan adalah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Ada beberapa teori atau pendekatan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan. Di antaranya adalah teori strategis formulasi kebijakan pendidikan. Dalam teori ini merupakan perencanaan strategis yang mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif, alternatif, dan menekankan pada implementasi masa depan dengan keputusan sekarang. Fokusnya kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu yang lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi dan berorientasi kepada tindakan. Adapun perencanaan strategis ini dapat membantu organisasi atau institusi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, berpikir secara strategis sehingga memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, dan membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan. Adapun contoh langkah-langkah perencanaan strategis di sekolah. Yang pertama, merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT. Yang keempat, mengembangkan langkah pemecahan persoalan. Yang kelima, melaksanakan rencana peningkatan mutu. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, merumuskan sasaran mutu baru. Demikian tadi langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan strategis suatu sekolah. Demikian tadi pemaparan dari teori strategis formulasi kebijakan pendidikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.